Salam Patunggilan. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara seluruh warga GKJW dimanapun yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu dan salam damai sejahtera di dalam kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat beribadah dan selamat berhimpun memenuhi undangan Tuhan saat ini. Semoga Bapak, Ibu, dan Saudara saat ini dalam keadaan sehat, penuh sukacita, dan senantiasa dalam kasih setia Tuhan. Pagi ini kita akan mengikuti ibadah Minggu, tanggal 26 April 2020, dan kita masih di rumah masing-masing sesuai dengan anjuran pemerintah dan himbauan Majelis Agung dalam usaha untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Untuk itu marilah kita taati dengan kesungguhan hati sebagai wujud kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah kita mempersiapkan hati dan kita masuk ke hadirat Tuhan dengan kesungguhan hati dan penuh sukacita. Untuk itu Bapak, Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Kidung Jemaat nomor 15, bait yang pertama, Berhimpun Semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan di ketika damaian yang besar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita awali ibadah kita pagi hari ini. Mari kita mengambil saat teduh. Di dalam hati kita masing-masing mengakulah yang demikian, bahwa pokok pertolongan kehidupanku hanya datang dari Allah, Sang Pencipta langit dan bumi, yang tiada pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudaraku sekalian saat ini. Amin. Jemaat, silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari, tentunya setiap perjalanan kehidupan kita, berbagai hal yang kita hadapi, berbagai persoalan juga yang tidak jarang kita hadapi dalam menjalani hidup ini. Dan terkadang ketika kita menjalani hidup ini, entah kita sengaja atau tidak, terkadang perjalanan kehidupan kita melukai hati sesama kita. Ketika kita melukai hati sesama, kita juga melukai hati Tuhan. Dan ketika kita datang kepada Tuhan saat ini, kita membawa seluruh kekurangan kita. Tuhan menghendaki siapapun yang datang ke hadirat-Nya haruslah dipenuhi dengan kekudusan. Karena itu, ketika kita datang pada Tuhan pagi hari ini, mari kita menyerahkan diri, dosa dan kesalahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami bersama-sama datang memenuhi undangan Tuhan di dalam hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Kami menyadari setiap perjalanan hidup kami penuh dengan kekurangan, dosa dan kesalahan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Entah melalui tutur kata kami, perbuatan kami, begitu juga ketika kami berpikir tentang orang lain, tentang hal yang buruk tentang orang lain. Saat itu juga kami berdosa di hadapan-Mu.
Dan masih banyak hal lagi, perbuatan tingkah kami yang jauh dari kehendak Tuhan. Karena itu, di dalam ibadah pagi hari ini, kami datang memenuhi undangan Tuhan dalam hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Kami mohon ampun ya Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami, agar Tuhan melayakkan kami semuanya untuk boleh datang berkumpul, bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu saat ini. Ampunilah kami ya Tuhan menurut kasih setia-Mu. Setiap perjalanan hidup kami, setiap apa yang kami lakukan, kami mohon ampun di hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon ampun. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan itu setia dan adil. Siapapun yang mau mengakui dosa dan kesalahannya, Tuhan mengampuni kita. Dan mari kita respon pengampunan Tuhan ini dengan kita memuji nama Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 40. Kita nyanyikan baitnya yang pertama. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku, ku hilang buta berjalan, olehnya ku sembuh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah pada pagi hari ini kita bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari Lukas 24. Kita baca ayat yang ke-13 sampai 35. Namun sebelum kami bersama-sama membaca dan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita memohon kepada Tuhan, minta pertolongan. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur atas kasih karunia-Mu ya Tuhan. Begitu juga saat ini, Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk datang di hadirat Tuhan saat ini. Juga kami bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan kami juga rindu untuk mendengarkan sapaan firman Tuhan. Karena itu, kuasailah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami, Tuhan, layakkan untuk membaca, merenungkan, dan mengerti kehendak Tuhan. Terlebih kami bisa melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bagi hamba-Mu yang Tuhan percaya untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, juga kuasailah sehingga yang disampaikan hanyalah kehendak Tuhan yang terjadi. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu bersedia untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Lukas 24 ayat 13 sampai 35 yang demikian firman Tuhan. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia.
Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka. "Apakah itu?" jawab mereka. "Apa yang terjadi dengan Yesus seorang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hei kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendapati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Amin. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam kehidupannya sehari-hari.
terlebih yang berbahagia yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salam. Bagaimana kabarnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara hari ini? Puji Tuhan, sukacita dan luar biasa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang hendak kita renungkan sebagai bekal dalam kita menjalani hidup ini pada saat ini dalam Minggu Paskah yang ketiga yang terambil di dalam Injil Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Saudara-saudara, ketika Bapak, Ibu, dan saudara-saudara bepergian bersama-sama, misalnya naik bis begitu, ketika bersama-sama dalam satu kendaraan naik bis bersama-sama, dan kemudian ketika berangkat awalnya perjalanan begitu baik dan enak. Tetapi tidak lama ketika berjalan bersama-sama, kemudian kendaraan itu menemui dan melewati jalan yang rusak dan bergelombang, Bapak, Ibu. Maka tentunya setiap orang yang ada di dalamnya itu kemudian bereaksi menurut apa yang dialami pada waktu itu. Dan reaksinya saya yakin bermacam-macam. Dari reaksi ketika perjalanan bisnya ini menemui jalan rusak, jalan yang bergelombang dan sebagainya. Reaksinya tentunya bermacam-macam. Mungkin ada yang bereaksi ngomel begitu, wah jalannya ini kok rusak dan sebagainya. Atau mungkin reaksinya marah-marah, karena seharusnya perjalanan ini nyaman tetapi kok tidak nyaman saat ini. Ada juga yang bereaksi diam saja sudah, terserah jalannya mau rusak, mau bergelombang, mau apa, sudah diam saja. Entah diamnya ini diam menikmati dengan bergelombang itu, atau diam sudah tidak bisa berkomentar apa-apa dan sebagainya. Nah, inilah Bapak, Ibu, ketika ada peristiwa yang dihadapi kita, tentunya setiap kita memiliki reaksi yang berbeda-beda. Reaksi terhadap peristiwa yang sedang dihadapi ini juga dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu. Di dalam bacaan kita, Injil Lukas 24 ayat 13 sampai 35 ini, hal ini menjelaskan reaksi dari murid-murid Tuhan Yesus. Dua murid Yesus yang bereaksi ketika pada situasi kondisi yang pada saat itu mengalami situasi kondisi yang suntuk, situasi kondisi yang penuh dengan keputusasaan, ketegangan. Karena mengapa Bapak, Ibu, dan saudara-saudara? Pada waktu itu di Yerusalem itu tersebar kabar yang viral bahwa Yesus itu pada waktu itu dicuri oleh para murid. Karena tersebar kabar yang seperti ini, maka para murid Tuhan Yesus menjadi gelisah, menjadi putus asa, tegang, entah apa yang harus dilakukan dan sebagainya. Ketegangan ini juga yang dialami oleh dua murid Tuhan Yesus, Kleopas dan satu lagi yang tidak disebutkan di dalam bacaan tadi. Kedua murid Tuhan ini akhirnya pergi meninggalkan Yerusalem, menuju kepada desa Emmaus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari bacaan kita pagi hari ini, ada sebuah cerita yang begitu runtut yang ditulis di dalam Injil Lukas pada saat ini. Mulai berawal dari dua murid Yesus yang meninggalkan Yerusalem menuju Emmaus berjalan bersama.
kemudian di tengah jalan berjumpa dengan orang asing. Ketika berjumpa dengan orang asing ini, kemudian bercakap-cakap dilanjutkan. Dari percakapan ini bisa kita melihat, saudara-saudara, bahwa ada kegundahan yang begitu dalam dari apa yang dirasakan oleh kedua murid Yesus ini ketika meninggalkan Yerusalem dan menuju ke Emmaus. Kegundahan, kegelisahan yang begitu dalam, sampai mengatakan, masa engkau tidak mengerti tentang hal isu yang berkembang saat ini, tentang Yesus Kristus itu. Nah, rupanya dari sinilah kemudian orang asing ini menjelaskan banyak hal tentang apa sebenarnya yang terjadi di balik isu yang sedang berkembang pada waktu itu. Dan rupanya penjelasan ini persis sama seperti penjelasan apa yang pernah disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus ketika Tuhan Yesus Kristus masih bersama-sama dengan para murid dan belum disalibkan pada waktu itu. Tetapi para murid itu ketika mendengarkan penjelasan ini masih belum mengerti juga bahwa siapa sebenarnya yang menjelaskan ini. Hingga sampailah kemudian di pintu gerbang Emmaus. Ketika di pintu gerbang Emmaus, saudara-saudara, hari sudah mulai senja dan hampir gelap. Kemudian kedua murid Yesus ini mengajak orang asing ini untuk singgah di rumahnya. Nah, ketika orang asing ini bersedia untuk singgah di rumahnya, kemudian orang asing ini memecah-mecahkan roti, mengucap berkat dan membagi-bagikan kepada para murid pada waktu itu. Yang terjadi apa, saudara-saudara? Mereka terbuka mata batinnya bahwa inilah Tuhanku yang betul-betul sudah bangkit dan saat ini ada di hadapanku. Dari sini saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari bacaan kita pagi hari ini, kemudian apa yang bisa kita renungkan dalam kehidupan kita? Lebih-lebih kita memasuki Minggu Paskah yang ketiga saat ini. Saudara-saudara, mungkin juga kehidupan kita ini ibaratnya seperti yang dialami oleh kedua murid Yesus ini. Kleopas dan murid Yesus yang lainnya ini. Mungkin juga kehidupan kita ini mengalami sebuah pergumulan yang mendatangkan kehidupan kita dipenuhi dengan kebingungan, suntuk, sudah tidak tahu lagi harus berbuat apa. Dan mungkin sama kita dengan kedua murid Tuhan Yesus ini, tidak tahu harus berbuat apa. Dan reaksi seseorang ketika menerima sebuah keadaan kehidupan yang suntuk, yang sumpek, yang tegang, yang mendatangkan sesuatu yang entah harus berbuat apa, banyak kemudian dari setiap kita bereaksi yang berbeda-beda. Ada, saudara-saudara, saya berjumpa dengan beberapa orang yang mengatakan bahwa, Pak, saya ini kalau menyelesaikan persoalan ketika menghadapi persoalan dalam kehidupanku, masalah dalam kehidupanku, saya mesti marah, Pak. Kalau sudah marah, itu perasaan saya lega. Perasaan saya plong begitu. Dan kemudian saya bertanya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, oh, dengan marah. Kalau marah, apakah selesai? Ya kadang selesai, Pak, ya kadang juga tidak selesai. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, reaksi terhadap sebuah persoalan
reaksi terhadap sebuah pergumulan memang bermacam-macam. Memang ada orang yang kemudian bereaksi dengan marah. Tetapi dengan marah itu terkadang juga persoalan tidak bisa selesai. Dan apakah dengan marah itu kemudian memang mereka mengatakan, Pak, kalau saya marah itu seisi rumah saya itu diam sudah. Orang-orang di sekitar saya diam. Nah, kemudian pergumulannya Bapak Ibu, diam itu supaya kemarahannya tidak semakin panjang, atau diam itu permasalahannya selesai. Sedangkan firman Tuhan di dalam Efesus 4 ayat 26 mengatakan, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Saudara-saudara, ketika kita marah, itu Tuhan juga mengatakan lebih baik matahari itu berhenti sampai amarahmu selesai, baru matahari boleh berjalan lagi. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan bisakah matahari itu berhenti, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara? Menurut ilmu tata surya, kalau matahari itu berhenti, artinya seluruh tata surya berhenti, artinya kerusakan kehidupan ini. Jadi sama halnya ketika kita meluapkan perasaan marah kita terhadap harus menyelesaikan persoalan, itu sama halnya kita sudah menghancurkan, merusak kehidupan ini. Kalau kita merusak kehidupan ini, kita sudah mendukakan hati Tuhan. Jadi ketika kita marah, Tuhan saat itu berduka, Tuhan menangis, saudara-saudara. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dan kemarahan itu bukan karakter Kristus. Justru karakter sebaliknya dari Kristus, yaitu karakternya, iya, bukan saya yang mengatakan, Bapak Ibu sendiri mengatakan, bukan karakter Kristus. Karena jelas karakter Kristus yang tertulis dalam 1 Korintus 13 ayat 4, bahwa karakter Kristus adalah sabar. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita belajar dari dua murid Tuhan Yesus ini. Dua murid Tuhan Yesus ini ketika menghadapi persoalan, mereka tetap setia berjalan bersama Kristus. Mereka terus mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan Yesus Kristus pada waktu itu. Apa yang disampaikan Tuhan Yesus Kristus pada waktu itu, kedua murid ini tidak menolaknya. Mereka terus setia mendengarkannya, terus setia berjalan bersama Kristus. Akhirnya yang terjadi, dibukakanlah pintu hatinya. Kesuntukan, ketegangan, perasaan yang tidak karu-karuan diubah. Kemudian ketika Tuhan Yesus memecah-mecahkannya roti dan membagi-bagikannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, begitu juga dengan kehidupan kita. Reaksi kita ketika kita menghadapi masalah dalam kehidupan ini. Ketika kita menghadapi pergumulan kehidupan kita ini, marilah bersama-sama bagaimana kita mampu meneladani kedua murid Yesus ini. Memang awalnya mereka tidak lagi bisa melihat Yesus Kristus di perjalanan hidupnya. Mungkin juga kehidupan kita tidak mampu melihat Tuhan Yesus di kehidupan kita. Tetapi marilah kita duduk diam di hadapan Tuhan. Kita terus mendengarkan firman Tuhan. Apa yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita selama perjalanan kehidupan kita. Kita tidak menolak apa yang dikehendaki oleh Tuhan sepanjang kehidupan ini. Maka yang terjadi ketika kita terus mengarahkan kehidupan kita, dan apalagi kita menyadari bahwa ada Tuhan Yesus di sepanjang perjalanan kehidupan kita, maka saudara-saudara, Tuhan akan mendatangkan damai sejahtera.
atas kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketegangan, kekalutan, persoalan kehidupan kita akan bisa diganti oleh Tuhan Yesus Kristus menjadi kesukacitaan ketika kita terus berjalan bersama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bereaksilah dengan penuh kesabaran. Terus tunjukkanlah karakter Kristus di dalam sepanjang kehidupan kita. Berjalanlah bersama Kristus sepanjang kehidupan saudara. Pasti Tuhan Yesus Kristus akan memberikan kelegaan, damai sejahtera di dalam kehidupan kita semuanya. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini boleh menjadi bekal dalam kehidupan kita ketika kita terus mengiring Tuhan dan Tuhan memberkati. Amin. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Ketika kami merenungkan sebagian dari firman-Mu pagi hari ini Tuhan, seringkali ketika bereaksi atas seluruh persoalan kehidupan ini, seringkali reaksi kami tidak terkendali ya Tuhan. Hanya keinginan-keinginan manusiawi kami yang mengemuka, termasuk kemarahan, termasuk ketidaksabaran. Tetapi firman-Mu malam pagi hari ini membawa setiap kami, menasehati kami, agar kami senantiasa memiliki kesabaran, terus berjalan bersama Kristus, dan kami yakin Kristus memberikan solusi atas seluruh persoalan kehidupan kami. Terima kasih atas nasihat Tuhan dan firman Tuhan pagi hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersama umat Tuhan dan orang-orang beriman di muka bumi ini, mari kita perbaharui iman percaya kita dengan kita mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara saya undang bangkit berdiri. Mari kita ungkapkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini marilah kita nyatakan syukur kepada Tuhan kita melalui persembahan kepada Tuhan. Sebagai dasar dalam kita menyerahkan persembahan saat ini, marilah kita membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-54 ayat yang ke-8 yang demikian bunyinya. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, untuk mengiringi persembahan kita hari ini, marilah kita bersama menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 340 bait yang pertama. Hai bangkit bagi Yesus. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya, anjungkan panji raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu
setiap lawan berlutut menyembah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita satukan hati, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami bersujud di hadapan-Mu ya Tuhan, kami naikkan syukur atas kasih dan karunia Tuhan, begitu juga pemeliharaan Tuhan dalam kami menjalani hidup ini hingga sampai saat ini. Terima kasih atas kasih dan karunia-Mu ini ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk setiap pribadi dan keluarga, kami menyerahkan ke tangan kuasa Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa melindungi, menyertai dan memberkati setiap kehidupan saudara-saudara kami menjalani hidup ini. Sehingga sepanjang perjalanan hidupnya senantiasa mendapatkan sukacita dan damai sejahtera karena Tuhan menyertai dan memberkatinya. Ya Tuhan, kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang dalam pergumulan menjalani hidup ini. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati mereka, sehingga mereka boleh menjalani hidup ini terlebih melewati seluruh pergumulan kehidupannya dengan beroleh damai sejahtera karena Tuhan menyertai dan memberkati mereka. Berdoa juga ya Tuhan untuk setiap putra-putri kami, para cucu kami, kiranya Tuhan menyertai dan memberkati mereka, baik yang masih sekolah maupun yang sudah bekerja, baik yang masih bersama-sama dengan kami ataupun di tempat yang jauh dengan kami. Kami juga menyerahkan ke tangan kuasa-Mu, sertailah mereka, berkatilah mereka dalam menjalani hidup ini ya Tuhan. Begitu juga apa yang dicita-citakan oleh putra-putri dan para cucu kami, senantiasa Engkau berkati. Engkau berikan kesuksesan bagi setiap putra-putri kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas pekerjaan yang telah Tuhan berikan dalam hidup kami. Yang kami hayati, kami menerima rezeki yang datangnya dari Tuhan. Karena itu kami bersyukur atas pekerjaan kami. Berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang bekerja jauh dengan keluarga ya Tuhan, baik di luar daerah, di luar pulau, dan di luar negeri. Kami juga menyerahkan ke tangan kuasa-Mu, kiranya Tuhan menyertai dan memberkati mereka dalam menjalani pekerjaannya dan hidupnya setiap hari. Sekalipun jauh dari keluarga, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan, Tuhan menyertai dan memberkati mereka. Tuhan, kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, baik sakit di rumah maupun sakit di rumah sakit. Kami menyerahkan ke tangan kuasa-Mu. Kiranya tangan kuasa Tuhan yang penuh kuasa menjamah saudara-saudara kami, dan saudara-saudara kami boleh sehat kembali seperti sedia kala karena jamahan kuasa tangan Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa juga untuk situasi dan kondisi saat ini. Dengan merebaknya pandemi atau menyebarnya virus corona COVID-19 ini, kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan menyertai dan melindungi kami semuanya. Berdoa untuk pemerintahan kami, pemerintahan pusat sampai pemerintahan desa-desa kami, di mana pemerintahan kami terus mengupayakan dengan berbagai cara, termasuk himbauan untuk physical distancing, agar kami menjaga jarak fisik dengan orang lain. Kami harus juga tinggal di rumah selama tidak ada kepentingan yang sangat mendesak. Ya Tuhan, kiranya Tuhan memberikan hati yang taat bagi setiap kami rakyat Indonesia ini, agar pandemi virus corona ini segera berlalu, agar rantai penyebaran segera terputus dan virus corona berlalu dari kehidupan kami. Kami berdoa juga untuk para medis, dokter, perawat, dan tenaga medis lainnya, sebagai garda depan di dalam memerangi pandemi virus corona ini. Kiranya Tuhan memberikan benteng dan perlindungan dari hal buruk, hingga jangan sampai ikut menjadi korban terinfeksinya virus ini. Begitu juga bagi keluarganya, kiranya Tuhan melindungi dan memberkati mereka. Berdoa juga ya Tuhan untuk relawan yang tergabung di dalam gugus tugas penanggulangan pandemi COVID-19 ini. Tuhan juga melindungi dan menyertai mereka, begitu juga nilai-nilai kemanusiaan yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan memberkati sebagai jerih lelah mereka yang tidak akan pernah sia-sia di hadapan-Mu ya Tuhan. Begitu juga keluarganya, Tuhan senantiasa memberkati. Tuhan, kami juga telah mengaturkan persembahan sebagai ungkapan syukur di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan menerima, menyucikan dan memberkatinya,
dan persembahan kami ini dapat menjadi sarana kemuliaan nama Tuhan di atas bumi ini melalui pelayanan gereja Tuhan. Begitu juga saudara-saudara kami yang telah mengaturkan persembahannya sebagai ungkapan syukurnya, kiranya Tuhan juga memberkati dengan rezeki yang berlimpah-limpah dalam hidupnya. Inilah seru dan doa kami ya Tuhan, yang jauh dari sempurna ini, kami naikkan kehadirat Tuhan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. 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 Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya undang bangkit berdiri. Saudara-saudara, mari kita akhiri ibadah kita saat ini. Kita terima pengutusan dari Tuhan. Dan Tuhan mengatakan, pergilah dalam damai sejahtera Tuhan, saling layanilah antara satu dengan yang lain dalam kasih, dan ingatlah selalu akan firman Tuhan. Berjalanlah di setiap persoalan kehidupan saudara dengan Tuhan Yesus Kristus yang sudah bangkit. Pasti Tuhan memberikan damai sejahtera bagi kesukacitaan kehidupan saudara. Mari kita akhiri dengan kita memuji nama Tuhan. Dengan Kidung Jemaat 413 kita nyanyikan baitnya yang pertama. Tuhan pimpin anak-Mu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila Kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Saudara-saudara, arahkanlah hati dan pikiran saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Allah Bapa, sumber segala anugerah, Tuhan Yesus Kristus, sumber segala kasih dan karunia, dan Roh Kudus, sumber segala penghiburan, senantiasa menyertai, memberkati, dan mendewasakan kehidupan saudara-saudaraku sekalian, mulai saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. Kepadamu
beri pujian, nada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Selamat hari Minggu Bapak Ibu dan saudara-saudara. Tuhan memberkati. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing His song again. Whatever may pass and whatever was before me, let me be singing till the evening comes. Bless the Lord.